Tetap bersama arus bawah, salam ekstrim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Guys Vivi, VTuber, V+, salam ekstrim selalu. Oke, pada kesempatan hari ini bahagia sekali saya bisa hadir kembali di Guys Vivi. Semoga semua sahabatku selalu sehat, berkah, dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, lanjut ya. Ini dari Bapak PP Herman. Saya akan istiqomah untuk memberikan satu komentar arus bawah untuk sebagai pertimbangan baik dari terutama manajemen, tolong bersuara, dan yang kedua adalah dari pihak regulator juga ya. Jadi semacam ini saudaraku. Salam ekstrim, Go Sigit Wonogiri, tetap semangat, salam sehat semuanya. Kemudian Widodo Andaras siap launching VTube, ayo semangat tanggal 10 Mei. Ini udah tanggal 11 bang. Selanjutnya Yong bang, sampaikan ke regulator sampai kapan kami harus menunggu biar jadi kepastian. Oke, terima kasih bang. Selanjutnya kalau VTube launching, alhamdulillah. Nggak launching juga nggak apa-apa. Mau gimana lagi, mau ngamuk, mau marah, habisin energi saja, lebih baik kita kerjakan yang lain yang lebih bermanfaat. Tapi sembari berdoa kiranya VTube cepat prosesnya dan bisa segera launching. Dari Bang Yong tadi ya, ini tetap regulator pasti Kang, karena postingan VTube ini terbatas. Jadi intinya suara masyarakat pasti akan didengar, yakin saya. Kemudian saya sudah mega copy di V+ dan dapat peringkat bronze, padahal baru punya referral 4. Bagaimana caranya agar bisa naik peringkat silver? Nah, ini bahasan V+ ya. Jadi Anda ya harus mengikuti aturan V+ bang, dalam artian Basuki ini kalau sudah bronze nanti Anda harus mengikuti ya seperti memenuhi 20, kemudian juga dengan jumlah GPP atau grup process point-nya harus sesuai dengan aturan silver di V+, semacam itu. Saya belum belajar total karena yang saya inginkan VTube rebound dulu bang. Seperti itu. Selanjutnya Yusuf Marbun, salam ekstrim Mas Gus. Salam ekstrim juga Kang. Saya VTuber Medan. Saya banyak membaca komentar miring di setiap video konten kreator yang selalu meliput VTube dan menuliskan komentar mereka bahwa VTube tidak akan mampu untuk membayar VIP pada membernya. Oke, sembari ngopi, ayo kita simak komentar yang panjang ini ya. Komentar-komentar seperti ini yang sangat saya sayangkan. Kok bisa mereka memiliki pola pikir sedangkal ini, dan rasanya sangat bertolak belakang dengan apa yang saya pikirkan. Malah saya berpendapat sebaliknya. Dengan mereka saya malah akan mengatakan bahwa VTube pasti akan sangat mampu untuk membeli VIP para membernya. Malah dengan terjadinya hal tersebut malah akan menguntungkan di pihak manajemen VTube. Dan hal ini yang akan mengangkat VTube nantinya akan menjadi aplikasi yang berperingkat Eagle, di mana aplikasi yang masuk ke peringkat Eagle ini adalah startup yang memiliki nilai valuasi terbesar di dunia, sama seperti Amazon, Alibaba, dan Tencent. Pertanyaannya, dari mana saya memiliki pernyataan seperti itu? Baik, mari kita ulas. Ayo ngopi lagi, akal sehat kita ulas. Awal berdirinya angkutan online pertama Indonesia adalah bernama Gojek. Pertanyaannya, apakah si aplikasi Gojek ini awalnya langsung memiliki modal yang besar? Jawabannya adalah tidak. Oke. Terus bagaimana dia bisa besar? Tentunya pasar yang akan menyediakan permodalan bagi dia. Dan hal ini nantinya akan terjadi pada PT Future Viewtech atau VTube. Pasar lah nantinya yang akan menyiapkan modal buat VTube. Oh, jadi pasar ya. Baik, kembali ke ulasan awal. Bagaimana mungkin nantinya VTube akan mendapatkan penghasilan dengan terciptanya penjualan VIP kepada perusahaan? Yang pertama, VTube tentunya sudah menetapkan satuan harga untuk VIP yang akan dijualkan pada VTuber ke perusahaan. Dan saya yakin di hal seperti inilah nantinya yang akan bakal menambah pundi-pundi baru atau pemasukan yang sangat besar buat VTube. Kenapa? Yuk sembari nyeruput kopi ya. Tumbuhan pola pikir yang positif.
pastinya akan menghasilkan buah yang positif. Jadi intinya stop mengeluh, lanjutkan kehidupanmu untuk siap menerima hadirnya VTube yang akan sangat long life. Dan yang terutama juga jaga kesehatan agar kita semuanya nantinya dapat menikmati buah kesabaran yang akan diberikan oleh VTube. Positif sekali, terima kasih Kang, pendapatnya panjang banget. Semoga ini juga memberikan satu pelajaran juga bagi kita semua. Albilin, sudah terlalu lama diulur-ulur ini pengurusan regulator, sampai kapan kita ini menunggu? Sudah ini termasuk VTuber yang telah fast track 25 juta sekitar 1.800 VP. Saya hanya bisa berkata apakah VTube akan launching lagi dan tidak akan gimana nasib kami, terima kasih. Ya Kang, ini banyak juga yang curhat di komentar dan juga di konten-konten yang lain ya. Ada yang menyatakan seperti itu dan saya menghormati dan saya juga berdoa semoga VTube juga rebound dan VP Anda bisa dicairkan Kang. Selanjutnya dari Ahmad Musidik, lebih keren lagi buat liputan langsung ke kantor SBI. Nah ini keren nih. Dengan itu bisa terlihat apa benar bola itu sudah di tangan mereka, Pak Pengadil. Oh ya, mentok masa libur bersama hari raya pasti terjadi kantor dan pegawai libur. Oh maksudnya ini pasti berarti launchingnya pasti habis lebaran gitu ya Bang, nggak bisa sebelum lebaran. Saya paham nih kode. Lanjut, Ahmad Musadik, jelaslah sekarang memang bola panas berada di regulator bukan di manajemen. Tombolnya ada di pengadil tersebut. Aneh memang di saat tidak ada yang dirugikan jelimet sekali izin tersebut. Bukankah ini solusi dari kesulitan masa pandemi? Ya gini Bang, jadi intinya kita tidak boleh menyalahkan regulator juga jangan. Karena memang regulator adalah lembaga negara yang mereka bertugas dengan sangat hati-hati. Dan yang kedua yang diurus ini bukan hanya VTube doang. Itu yang harus kita maklumi juga sih. Kemudian dengan adanya komentar yang sering saya bacakan ini, itu akan menjadi sebuah referensi pertimbangan juga. Bagaimana sih pola pikir kita, bagaimana pengalaman kita ini sangat jelas tertuang di komentar Anda semua. Makanya komentar yang cerdas dan kita nanti akan selalu memberikan sebuah info kepada baik regulator maupun manajemen agar ada sikap yang bisa diambil. Dan nanti juga ada beberapa kabar juga nanti akan saya sampaikan di konten berikutnya ya. Kemudian dari Khotib Jepara, kuncinya hanya satu Gus, yakin. Oke, betul, bisnis keyakinan Kang. Kita memang benar harus yakin. Kemarin Pak Fendi juga mengatakan kuncinya harus yakin. Yakin kepada Allah, yakin kepada diri sendiri, yakin kepada manajemen, yakin kepada regulator. Semuanya pasti akan diberikan jalan yang terbaik. Oke, Sumintarjo, saya pribadi nggak mengerti apa sih maunya yang berwenang, yang mengambil keputusan VTube kan jelas-jelas ingin membantu perekonomian. Iya Kang, kuncinya sabar ya Gus, gitu aja kok repot. Saya nggak repot Kang, ini kesabaran ini saya ungkapkan dengan membacakan komentar-komentar Anda. Supaya apa? Supaya ada sinyal itu yang saya pengenkan ya. Kemudian semoga lekas aktif kembali VTube-nya Gus. Semoga setelah mendapat binaan dari SBI, VTube menjadi lebih berkah lagi banyak orang, amin. Selanjutnya Waka-waka, logika ya, pemerintah atau SBI nggak mungkin nggak membuka izin apabila masih makan uang. Loh ini Kang Titian makan uang ya. Kalau perusahaan yang bayar member pasti sudah on, tapi perusahaan nggak mungkin mau rugi. Ini bertentangan dengan komentarnya yang atas tadi. Tetapi ya maklum, isi kepala manusia sendiri-sendiri. Tetapi Anda berpendapat apa, Anda usulan apa, silahkan Anda tuangkan di komentar di bawah ini. Silahkan, saya beri waktu untuk menulis. Oke, dilanjutkan komentarnya. Saya lanjutkan lagi. Kami kelompok arus bawah tetap optimis VTube akan launching. Oke, dan kami selalu berpikiran positif. Dengan tertundanya launching, kemungkinan pihak VTube menyiapkan sesuatu yang terbaik untuk para membernya. Oke, dan pihak manajemen agar tetap tidak terlalu banyak anggapan miring mengenai VTube. Walaupun info pahit, tapi kami lega dengan apa yang diungkapkan oleh pihak manajemen. Oke, siap Gang. Terus tetap semangat. Terus selanjutnya hadir Gus, urun rembuk. Lah ini urun rembuk seperti bahasanya Ustadz Widi ini. Urun rembuk Gus. Oke siap, gimana Kang?
Urun rembuk saja Gus. Kalau boleh jujur, saya pun pasti mengharap VTube segera buka. Tapi kalau dilihat secara logika, andai VTube buka sekarang, untuk jual beli VIP ditanggung perusahaan Kang Gus. Ya, menurut saya kayaknya perusahaan belum ada dana Gus. Ini kan menurut sampean belum ada dana gitu ya. Cara hitungan seperti ini. Total member 17 juta. Andai yang positif 10%, berarti 1,7. Mereka jual VIP 10% aja lah. 10 VIP aja setiap hari. Berarti yang harus dikeluarkan adalah sekitar 225 miliar ini ya. Wow, keren. Apakah perusahaan mampu? Lah, kesimpulannya adalah bisa jadi perusahaan ini mungkin cari investor sebagai pihak ketiga, sebagai fungsi exchange counter. Itu saja Gus, unek-uneknya. Terima kasih Kang, sembari ngopi saya baca unek-unek sampean. Terus selanjutnya, aku heran sejak dulu kalau memang VTube ilegal, kenapa tidak sejak awal dicekal, kok menunggu ribuan anggota jadi korban? Ya Bang, dulu juga sudah ada peringatan dan memang bahasanya dicekal ini kan baru kemarin itu ya, bahasanya maintenance dari perusahaan dan blokir dari pihak regulator itu kan Februari ya kan. Ya, dan tentunya pada saat awal dulu kenapa boleh jalan, karena memang VTube disuruh ngurus melengkapi berkas-berkas perizinannya itu. Gitu Bang. Selanjutnya, justru manajemen yang mengulur waktu ketemu sama SWI. Kalau bener lagi ngurus dengan SWI, coba foto atau video yang jelas. Oke Bang, bener ini Anda juga berpendapat sangat cerdas ya. Celis 86. Ya gitu ya. Kemudian Edward doang, lo rilis gua jual VIP, selesai gue out. Iya. Monggo bang. Kemudian Muhammad Abdul, katanya si Wilbert katanya minggu ini loh, tukang bohong semua nih founder. Wah, terus ngata-ngatain, jangan ngata-ngatain founder lah, udahlah Kang, biarin aja Kang. Kemudian izin jawab pertanyaan 4.30. Ini berarti di komentar ini ya. Centang pertama VTube rilis bulan April dan sudah dicap ilegal sejak Juli 2020 oleh regulator. Juli 2020 ya. Dan baru ini di take down awal Maret. Berarti sejak Juli, Maret VTube masih on, namun dalam pantauan. Centang kedua, di saat off seharusnya manajemen lebih segera sadar kalau udah menyalahi undang-undang, diminta 5 syarat untuk diperbaiki, insya Allah normalisasi kembali. Oh gitu ya. Kemudian 5.50 sudah jelas penjelasan dari regulator pada akhir bulan Februari, tapi kok masih belagak lupa ya. Ya Kang. Terima kasih, ini ulasan dan ini cerdas banget ya, sampai menit-menitnya ditulis. Terima kasih Kang Budi. Selanjutnya Hendrik Irawan, catat omongan saya, VTube yang lama sudah 100% scam. Wah, VTube 30 kalaupun jadi launching, kalian hanya akan disuruh pasang iklan atau jualan iklan. Jualan iklan? Gimana maksudnya nih? Dan member yang dulu main fast track akan dirugikan. Jelas ya. Oke Kang, Anda boleh berpendapat. Kang Hendrik, terima kasih. Selanjutnya, kalau semua persyaratan administrasi sudah lengkap, pertanyaannya adalah kenapa belum launching? Jawabnya yang satu, VTuber kere. Sampai ya nono ya Kang. Lanjut, Gus Bikar, Gus Royan itu anaknya Gus Sigit ya, kecil-kecil udah YouTubean. Iya Kang, anak-anak saya pengen meniru abinya. Mereka bikin konten juga kok. Ya udahlah, tak biarin aja, ngedit gitu kan. Dan ya monggo, semoga ketika ini memang sebuah kreasi, kuncinya YouTube ini adalah broadcast yourself. Mereka punya bakat, ya udahlah biarin aja, saya tak biarin, sementing tidak mengganggu aktivitas intinya. Terima kasih Kang, udah memperhatikan Bambang. Kemudian Kang Ari Dwi Prasetyo, harusnya tiap 2 minggu sekali diadakan meeting Zoom. Sampai manakah keseriusan manajemen? Nah, ini penting. Jadi harus ada meeting Zoom ya, kalau di masa pandemi. Dan ini harus diadakan dari pihak manajemen juga nih, biar kita tenang dalam menunggu. Oke, tetap semangat, rindu jari jember untuk Edge. Abah Saila, terima kasih Abah. Apalagi yang dipantau semua VTuber tidak ada yang beraktivitas. Terus apa syarat belum bisa diterima ya? Kalau belum yang mana? Apa tidak melihat harapan dari semua VTuber dan masyarakat yang sudah banyak terbantukan oleh VTube? Katakan sejujurnya untuk masyarakat. Salam sehat untuk semuanya dan mohon maaf lahir batin. Ya Bang, mohon maaf lahir batin juga. Dan terima kasih Abah sudah datang ya. Kemudian sehat selalu Bah.
Selanjutnya Suprayitno, Gus tolong usahakan untuk mengundang SWI dan Pak Prabowo untuk menyampaikan hasil perizinan. Nah ini udah ada berapa komentar tadi ya? 4 komentar ya. Ya harus jadi judul ini kelihatannya. Selanjutnya kondisi aman dan yakin VTube akan on. Berharap kita semua bisa tenang dan sampaikan oleh bahwa VTube dan progres masih on the track. Proses PMSE oke, sebelum lebaran bisa aja on. Tiba-tiba ini sedang diperjuangkan. Tetap kendalikan komunitas, kapanpun on-nya kita siap karena manajemen dan MMU sudah sangat siap. Nikmati momentum ini, tetap semangat dan optimis. Semuanya dalam perjuangan oleh manajemen dengan regulasi. Pilihan ada pada diri kita sendiri, mau maju ya terus, mau mundur pilih yang terbaik buat masa depan kita. Kalau saya yakin bahwa proses akan segera selesai dan kita menikmati VTube yang kita cintai selamanya. Oke Bang, amin. Bang Ali Bisnis, thank Bang, komenku dibacakan. Akan saya bacakan Bang, insya Allah. Jadi komentar-komentar yang keren ini saya bacakan, saya pilih kok ini ya. Tetapi komentar di channel saya semuanya smart people, cerdas, dengan berbagai macam bakat Anda menulis ya. Selanjutnya Ignatius Sutikno, tetap setia menunggu, tetap optimis, tetap semangat dan yakin VTube akan segera launching untuk membantu banyak orang. Sangat berharap dengan adanya VTube, doaku selalu menyertaimu. Amin. Terima kasih Bang. Kemudian lihat aja perkembangannya seperti apa. Oke, salam ekstrim Gus, tetap pantau dan menunggu. Siap Kang. Kemudian Ahmad Yani, jarene enek kabar burung atau kabar pinter. VTube on mari riyoyo, masalahnya mari riyoyo tahun hijrah sing kepiro tebak ya Gus. Wah, saya diajak main tebak-tebakan ya ini. Waduh, saya nggak mau nebak Kang. Yang jelas kita ikuti air yang mengalir ini seperti apa, kita iring sampai selesai. Oke, semangat Kang. Selanjutnya tetap semangat menanti, kalau nantinya harus demo ya enggak apa-apa. Mau demo kemana Bang? Nggak usah demo lah. Kita tunggu sebagai bisnismen yang cerdas dan dewasa. Selanjutnya, kalau benar VTube mau launching, kenapa bukan dari mulai sekarang VP dicairkan? Caranya itu loh Bang, bisa ditulis di komentar Bang. Selanjutnya, masih aja membahas VTube, aduh ngarep banget VTube hidup lagi Bang. Ini saya bacakan komen teman-temanmu loh Bang Gozel. Oke lanjut, VTube udah membuatku terlena dengan bisnis lain. Waduh, apa nih? Sudah 1000% fokus ke VTube, malah kayak gini. Buat pelajaran kita semua kawan, cinta jangan terlalu cinta, benci jangan terlalu benci, biasa wae. Nah ini yang saya amalkan kan. Kalau Anda melihat channel saya banyak sekali mengingatkan serius loh mau menekuni dunia seperti itu. Dan saya itu mengamalkan loh itu. Makanya kita keep kalem dan tetap saya akan mengiring sampai VTube sampai di mana, saya akan tetap membacakan info arus bawah supaya kedua belah pihak ini mendengarkan dan memutuskan dengan yang terbaik. Mbok Ben, Mbok Ben nih opoi. Tinggalkan VTube Gus, menunggu yang pasti. Nyesek, untung masih bintang 1. Oke. Wow, bintang 1 aja nyesek sampean. Nah, tinggal aja lah yuk. Untung masih bintang 1 katamu kan. Terus ini banyak banget saya komentar ini. Kalau menurut saya pihak manajemen nggak serius dalam hari ini menunda VTube launching karena satu hal, mereka hanya tahu nggak ada alasan regulator buat menahan izin usaha buat launching kalau semua persyaratan sudah dipenuhi. Bohong itu. Oh ini menyalahkan pihak manajemen Bang. Oke, selanjutnya apa nih yang keren ini? Terakhir ya, saya katakan baiknya jangan diomongin dulu, kalau nggak buka saya udah bosan itu aja yang diomongin. Misar-misar ini ngomong apa lo Bang, karena memang gini Bang, kalau kita ini diem gitu kan, kita ini diem, wah bahaya Bang. Kita harus ngiring sampai kita bisa ngerti VTube on atau tidak on. Oke, sebagai penutup pembacaan postingan saya ini ada Mr. Black. Semoga manajemen dibukakan hati nuraninya Gus. Kasihan banyak suara arus bawah yang menanti kepastian. Bener Kang, tak banyak yang menanti Kang. Memberi sebuah harapan tanpa adanya kepastian, suatu tindakan menzolimi secara halus. Salam ekstrim, salam sehat selalu. Terima kasih Mr. Black, Anda luar biasa. Terakhir ya, assalamualaikum Bang Gus. Bung Sigit, mohon nitip salam buat manajemen dan SWI. Saya ini masuk VTube belum pernah mendapatkan hasilnya sampai hari ini. Masih nunggu. Salam buat SWI. Kalau memang membantu rakyat, masyarakat Indonesia, jangan dipersulit izinnya. Kelihatannya bertele-tele banget sih. Ada apa dengan SWI? Oke Kang,
Jadi dari komentar ini memang ada dua kubu. Yang pertama ada yang nyalah-nyalain SBY. Janganlah, jangan. Udah, mereka ada lembaga negara yang harus hati-hati banget untuk memutuskan sesuatu. Dan manajemen, kalau menyalahkan manajemen juga berjuang. Tunggu ya, ini ada satu kabar bahwanya manajemen pengen memberikan suatu suatu kabar besok tentang ya apa sebenarnya yang terjadi, karena memang semua ya termasuk channel saya menuntut adanya sinyal apapun itu para member siap menerima. Jadi biar kita ini tidak harus begini terus gitu. Kita harus di masa yang sulit ini kita harus tetap bening ya, tetap ngopi santuy, pikiran yang positif supaya kita juga bisa lebih fokus lagi. Apalagi ini sudah 28 ya, hampir 29 hari ini untuk menjalankan puasa bagi yang muslim. Tetap fokuslah untuk ibadah, dan saya sarankan VTube ini tetap kita amati, kita iring sampai di mana nanti seperti itu. Oke, sementara konten saya cukupkan sekian. Nanti sambung lagi di konten berikutnya. Tetap bersama arus bawah, salam ekstrim.